Assalamualaikum lor. Wah iki saya ganggu iki PTE. Tak gusai sik. Wes. Di konten kali ini tidak menjelaskan untuk ini spek apa Mas Dika, ini spek apa, ini spek apa, sampai ke sini enggak. Ini sebagian saja Mas Dika mau bercerita tentang keluh kesah menjadi seorang pengorbit burung kenari. Ada sukanya, ada dukanya, ada senangnya, ada tidak senangnya. Oke. Jadi kalau jadi pengorbit itu sabar-sabar, banyak yang sabar, ikhlas. Gak gampang lor jadi pengorbit itu pengorbanan besar, butuh waktu yang terbuang untuk keluarga, untuk anak, istri, apalagi orang tua dan sebagainya. Teman-teman subscribe dulu, nanti kita cerita bareng-bareng ya. Jadi gini lor, ini Mas Dika dibilang curhat ya curhat, dibilang pengalaman menularkan iya. Jadi teman-teman yang mau jadi pengorbit ya tetap semangat, karena nggak mudah lur. Di sisi lain kita harus ada stok materi-materi yang berkualitas. Kita juga harus banyak-banyak bersabar dan ikhlas. Dalam arti bersabar itu kita pastilah yang namanya nanggori kalau bahasa Jawa nih. Kalau bahasa Indonesia itu ya kita nemui berbagai macam pelanggan atau konsumen. Dalam arti ada yang tipikal nggak sabaran, ada yang tipikal orangnya sabar, ada ya beraneka ragam lah, beraneka ragam atau bermacam-macam tipe itu. Jadi ya sabar-sabarnya di situ. Ada yang cuma minta video habis itu hilang, tahu harganya, ada banyak kalau itu banyak. Terus ada juga yang sekedar bertanya nanti dia dijual lagi, ada. Jadi bro, jadi pengorbit itu nggak mudah. Kita ibaratnya 24 jam non stop ya, istirahat bisa dihitung. Jadi teman-teman itu lihatnya jangan sepintas, wah badi sekian, wah laku 15 juta, wah laku 20 juta, jangan. Modalnya berapa, rawatnya kayak apa, kita masih ngelatih. Untung dibilang untung, ya untung, tapi cucuk enggak cucuk lur. Lah nggak cucuk kok masih dilanjut Mas Dika? Ya masih, karena kita kan pengorbit yang namanya sejati, kenari sejati, mau sampai kapanpun tetap kenari sejati, nggak ada habisnya lur, kan gitu. Kalkulasi dari keuntungan itu sendiri, perputaran satu ini untung tipis, ini untung gede, besok untung tipis, jadi nutup terus. Itulah kalau kesah menjadi pengorbit itu. Terus belum lagi kalau kita salah sasaran, misalkan kita ambil burung, kita amati dari temen, kita kan punya punya macam-macam cabang Mas Dika itu. Kita ngirimin video Mas Dika amati, wah masuk ini, Mas Dika bayar atau tim Mas Dika bayar. Sampai di sini ada yang meleset juga, spek ukurannya berbeda, AF-nya sini seberapa, AF-nya sana seberapa, itu beda. Makanya di tempatnya Mas Dika itu ambil tim punya barometer sendiri, punya grid sendiri, spek materinya itu seperti ini, spek besar badan burung, long panjang badannya itu seperti ini, vokal itu seperti ini. Jadi nggak bisa ditiru, spek kita bahas dulu satu persatu lor. Dari segi posturnya Mas Dika tuh AF-nya itu AF yang big ya, tidak AF yang cenderung monoton, karena Mas Dika mau menonjolkan kualitas. Jadi burung itu dibawa ke lapangan AF-nya patut, jadi nggak kekecilan banget, masuk standar gede itu ganteng manuk, itu AF Mas Dika seperti itu. Mau ringnya dia pakai F1, ringnya itu F1 ya KTP-nya. Kalau spek badannya itu masuk AF, Mas Dika pasti bilang AF. Nanti ke pembeli silahkan cek, ini ada ringnya KTP F1. Kalau Mas Dika ini AF, itulah Mas Dika. Kalau yang belanja 1 sampai 10 kali udah hafalah karakternya di tempat amfibi kayak apa. Itu dari segi postur ya.
Terus kita cari postur itu model burung kayak model artis beraura. Dari segi long panjang badannya, dari kakinya, dari kepalanya, warna, katurangan itu sangat-sangat kita amati. Tuh, jadi nggak mudah lur. Dan kita ngorbitin kan nggak sering, kita ngorbitin 1 2 1 2 1 2. Kalau bahan itu banyak, cuma kita ngorbitnya nggak begitu langsung brek 10 20 nggak bisa, karena setiap burung itu berbeda-beda speknya. Jadi gitu lur. Nah terus itu tadi untuk spek postur ya. Lanjut dari F1 F2 sama seperti itu. Terus Mas Dika dominan ke warna cerah. Kalaupun ada warna hijau pasti 1 2 3, nggak bisa full. Maksudnya stok terus itu nggak bisa, karena Mas Dika cenderung nggak suka warna gelap dulu. Satu itu. Mau bicara mitos juga ada mitos dulu, dan sampai sekarang jangan sampailah bermain hijau. Kalaupun ada spek materi mungkin yang pegang anak-anak, saya sendiri nggak mau pegang. Itu satu. Warna cenderung ke kuning bon kuning bon seperti itu, non slap itu. Jadi cenderung ke warna-warna seperti itu. Mungkin lebih sukanya ke putih atau panda itu tuh. Terus dari segi materi di tempat kita berbedanya, materi itu vokal sangat sensitif. Seperti contoh yang kemarin kita ambil baru aja goyang-goyang dan itu udah tak posting ya. Itu katanya beliau itu vokalnya kencang, sampai sini ya vokalnya hanya +1. Bedanya tempat kita itu. Kategori tempat kita vokal itu memang berbeda lur, berbeda dibanding yang lain. Menurut Mas Dika vokal kencang itu kedengeran jelas irama yang dibawakan. Jadi misalkan satu burung kita dengerin nggak bisa bandingin. Kalau Mas Dika bandingin burung itu ya minimal 15 10 kalau dia paling nonjol kelihatan kenceng di kuping, di telinga itu sampai wang celap wang celap, itu baru kenceng. Tapi kalau sendiri itu ya pasti kelihatan kenceng, apalagi di dalam ruangan pasti kelihatan kenceng. Kalau kita mantau burung ya usahakan ditaruh di luar, kita amati di telinga tuh wang. Kalau pas kita mantau nggak banyak burung. Tapi kalau kita benar-benar mau mantau ya bawa ke lapangan, kita tiketik bawa ke lapangan. Misalkan kita pantau hanya di dalam kota burung itu bagus gitu loh. Misalkan begitu, itu vokal sangat sensitif. Sangat disayangkan kalau kita punya materi bagus, vokal kita nggak ibaratnya nggak cukup. Itu sangat disayangkan. Makanya cari burung itu sabar, main feeling, nggak usah tanya kabeh orang mana kayak bagus nggak usah. Kita main feeling kita aja, hati kita, menurut kita di telinga bagus, mantep, not iramanya yang dibawakan enak, dengan perpaduan so dan sebagainya itu masuk di otak kita, di hati kita, sikat wes. Situ tanya temannya, sikat temennya keduluan, yakin ini main kenari bukan main ocehan ya. Terus itu vokal. Kedua ketiga aura yang tak sampaikan di depan tadi. Aura itu bukan berarti burung barong beraura, tidak. Banyak yang masih salah di situ. Semua yes itu barong, semua rasmi itu barong, alias nutup matanya itu ada alisnya. Seri F itu banyak bareng juga, ada yang enggak juga. F itu seperti ini bareng juga. Aura bukan begitu. Aura itu ketika kita bawa burungnya itu dia auranya keluar, gantengnya, bunyinya kelihatan. Kalau burung itu burung spek mewah gitu. Entah dia sonya mau goyang, sonya mau ngawat, sonya mau hanya sejajar, ketika auranya ada pasti burung itu kelihatan wah. Apalagi diperpadukan dengan sangkar yang nyolok, nggak asal pilih itu. Ini mohon maaf lur, tangannya agak gini-gini karena burung ini mau udah pada bunyi gitu. Oke, dari segi volume udah, postur tadi udah. Terus yang ketiga materi lagu. Terkadang kita juga kalau nyaranin itu ya agak bingung sih kepada pelanggannya atau konsumen.
kita kasih materi seperti ini, terkadang dia malah minta yang seperti ini dengan catatan atau dengan maksud karena soal budget di situ loh. Sedikit saran, sama-sama pelihara mending kacek sedikit lur, kacek sedikit. Sama-sama pelihara kita makan sama, kita melihara waktu juga sama, sama-sama didengerin sama-sama digantung sama. Kalau kita kasih spek ini kurang dalam arti karena budget, misalkan nominal ini 3 juta, yang ini 2,5 juta atau 2 juta karena masalah budget kurang, dia pilih yang ini. Alhasil nanti kalau di sana nggak jalan, kurang materinya gimana? Salah siapa? Otomatis kan pengobitnya juga salah. Kalau sama yang beli tadi nggak salah. Kenapa? Dia tahu karena itu dia sendiri yang mau. Tapi sekelilingnya dia yang beli pasti bilang, burung dari mana ini? Dari sana, dari Ambibi. Kayak gini kok dikasih, padahal dia yang minta. Nah, pusing loh jadi pengorbit itu. Kan gitu. Jadi kalau mau jadi pengorbit ya banyak-banyak bersabar, banyak-banyak ikhlas dalam arti kematian, kesalahan dalam memilih, nggak masuk, alhasil burung cuma dongkrok, nggak kepake, dijual sasae dan sebagainya. Jadi kalau soal harga itu memang di tempat kita dibanding mahal, enggak sih, malah justru pada bilang itu lebih murah standar. Dan cuma kita speknya berbeda. Sekali lagi judulnya aja spek, prospek lapangan. Otomatis pemilihan kita juga harus berhati-hati, nggak asal pilih. Kita ngasih barang, kalau kita kurang kita yang kena juga kan gitu. Dan kita rata-rata sarankan belanja itu bahan. Kenapa? Kita nanti tahu progresnya, tahu jangka panjangnya. Bahan aja seperti ini, kalau jadi seperti apa kan gitu. Dan dengan catatan lebih murah. Mas Dika saranin itu, edukasi seperti itu. Di sisi lain untuk harganya lebih murah, keduanya kita tahu jangka panjangnya. Yang tak sebut di depan tadi, jangka panjangnya. Jangka panjang dari mulai bahan yang awalnya birahi jadi sudah mulai matang. Mandinya kita tahu, extra fooding yang menaikkan birahinya dia tahu, nurunkan tahu. Mainnya di atas itu lawan seperti ini dia tahu, maunya seperti itu dia tahu. Tapi kalau burung jadi diberikan, apa katanya? Hanya sekali 2 kali jalan. Banyak loh yang terjadi seperti itu. Ada 2 faktor aja. Satu, malu untuk komplain ke penjualnya karena nama gede. Kedua, rasa egonya ada. Dalam arti apa? Masa aku pemain takut karo pembeli toh. Settingan ini padahal wah. Nah, itu yang tak sarankan itu. Jadi ya dibilang susah ya susah, dibilang nggak susah ya nggak susah, dibilang ribet ya ribet pengorbit itu. Terus kan bunyi terus loh. Jadi gitu ya. Kalau saya Mas Dika untuk hari ini, next time kita mau jelasin ini lor. Ini burung namanya Raden, kemarin udah jalan-jalan dan baru kejadian kakinya parah banget. Nanti kita jelasin, terus besok kita pengobatan juga ya. Nanti jadi teman-teman punya kaki yang parah, nanti bisa ikuti tips Mas Dika dan insya Allah nanti sembuh. Karena kemarin dia parah banget, nggak bisa berdiri, cuma di pojokan sini, dan sekarang dia sudah naik turun. Meskipun baru 20% sembuhnya, masih 80% lagi. Kita ya lur, gitu ya lur ya untuk hari ini keluh kesahnya seperti itu. Jadi untuk pembeli hargai semua pengorbit yang ada di Indonesia, Kenaria dihargai. Jadi kalau kasih harga atau nawar itu yang sewajarnya. Jadi jangan semena-mena ataupun jangan kita punya uang kita tawar dengan harga yang sepintasnya. Balik lagi kalau situ yang jual pasti situ kan akan geram atau marah. Wah Mas Dika baperan, enggak baperan. Kita hanya meluruskan. Kalau Mas Dika hitung-hitungan dari telur, dari netas sampai gede pakan nggak cucuk, masuk nggak itu? Yang kasihan peternaknya. Ini masukan dari peternak, terus ini masukan banyak teman-teman, apalagi subscriber Mas Dika suruh buatin video ini, dijelasin, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Gitu ya lur ya. Tetap semangat,
Kalau kemarin kopi sekarang es teh. Serusup dulu dan salam pasukan gila-gila.